perkara tetap terus dilanjutkan dan nanti muaranya tentu saja adalah di sidang pengadilan. Untuk pelajaran lah, apapun itu kan pelajaran pasti ada hikmahnya. Dia datang pasti ada. Kasus kecelakaan yang melibatkan putra ketiga musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty Akijé alias Du yang terjadi pada 8 September silam sepertinya benar-benar akan siap maju ke meja persidangan. Ya, setelah sempat dikembalikan lantaran dinyatakan kurang lengkap, maka hari Selasa kemarin kasus kecelakaan di Tol Jagorawi yang menewaskan 7 orang nyawa itu dinyatakan telah lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan siap disidangkan. Meski pihak Ahmad Dhani telah mengupayakan jalan damai dengan membiayai keluarga korban, baik yang tewas maupun yang luka-luka, tapi sepertinya hal itu tidak menggugurkan pidana yang terjadi. Dengan begitu, Akijé tidak hanya dibayangi bakal duduk di kursi pesakitan, namun ancaman 6 tahun penjara juga telah menanti. Ya, setelah tahap P21 ini, polisi akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut untuk menjadwalkan pelimpahan tahap kedua, yakni penyerahan tersangka, berkas, dan barang bukti. Kejaksaan selanjutnya akan memutuskan apakah akan menahan tersangka Akijé atau tidak. Hingga saat ini, polisi memang tidak melakukan penahanan, mengingat kondisi fisik Akijé yang masih belum pulih pasca kecelakaan maut yang merenggut 7 nyawa itu. Semua bukti-bukti hasil penyelidikan sudah kami sampaikan di dalam berkas perkara. Dan saya pikir itu sudah cukup banyak ya, dari ketentuan 5 alat bukti yang ada di KUHP itu semua sudah kita penuhi. Ada transaksi, terang tersangka, ada bukti keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk dan sebagainya. Semua sudah kita sampaikan, termasuk juga kecepatan sesaat sebelum terjadi kecelakaan, baik dari hasil pemeriksaan chip komputer yang ada di kendaraan tersebut, juga hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik, dan juga dari tim TA atau Traffic Accident Analysis yang memang menganalisa kejadian perkara tersebut berdasarkan jejak-jejak dan bukti-bukti yang ditemukan di TKP, bahwa bantuan yang diberikan oleh keluarga korban itu tidak menggugurkan pidananya. Jadi perkara tetap terus dilanjutkan dan nanti muaranya tentu saja adalah di sidang pengadilan. Kabar Akijé segera akan disidangkan tampaknya sudah sampai di telinga Ahmad Dhani. Namun pentolan grup Dewa 19 itu sepertinya keberatan jika putranya harus dimasukkan ke tahanan setelah diserahkan ke kejaksaan. Wajar jika Dhani tak rela putra kesayangannya mendekam di penjara karena usianya yang masih sangat belia 13 tahun. Apalagi sebelumnya, Dhani pun pernah menyatakan bahwa putra ketiganya tak akan mungkin siap menghadapi meja hijau. Kalau saya bilang dulu kuat ya nggak mungkin ya, mana ada anak usia remaja 13 tahun terus menghadapi persidangan kan. Saya rasa ya nggak ada yang bisa dibilang siap ya. Dan katanya persidangannya sih nggak seperti persidangan yang pada umumnya. Kalau saya memaknainya ya ini semua kehendak Tuhan, bahwa ketika 7 orang korban meninggal itu juga kehendak Tuhan. Kalau kita menganggap itu kehendak Tuhan, maka dari itu kalau dulu pun harus disidangkan dan harus misalnya di penjara ya seperti katanya, ya itu ya sudah kehendak Tuhan, mau diapain lagi. Kalau ditanya pendapat saya tentang hukum, ya saya nggak berani banyak ngomong karena ya itu semua masing-masing punya pendapatnya sendiri. Menurut saya semuanya kita jalani saja sesuai dengan kehendak Tuhan.
Aki J mungkin saja tidak akan pernah siap duduk di kursi pesakitan dan dijebloskan ke penjara. Namun Aki J berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kecerobohannya yang menewaskan 7 orang dengan bersimpati mengunjungi keluarga korban. Selasa malam lalu, Aki J tampak menghadiri tahlilan peringatan 100 hari kematian Komarudin, salah satu korban kecelakaan tol Jagorawi di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Meski berhalangan mendampingi putranya, namun Ahmad Dhani tidak khawatir karena Aki J sudah didampingi oleh ibu tirinya Mulan Jamila. Kedatangan Aki J dan Mulan pun disambut hangat keluarga korban dan warga sekitar seperti berikut ini. Kali jalan. Ya seneng lah, terima kasih aja Dul mau datang, Mbak Mira, Mbak Mulan juga. Soalnya ya puasan sendiri lah ya kita didatengin sama keluarganya Mas Dhani. Senang juga lihat Dul udah sembuh, udah bisa napak. Terima kasih ya, nggak apa-apa Mas Dhani nggak bisa datang, saya juga ngerti kesibukannya. Mas Dhani juga udah ngomong sendiri. Iya, kebetulan diundang sama Mbak Foni. Tapi kan saya nggak bisa hadir karena ya kebetulan dulu udah mulai bisa sehat ya. Saya rasa ya ini kan kita memang sedang memang berjanji akan mendatangi seluruh keluarga korban. Ya mungkin satu-satu dulu lah, mungkin keluarga Mbak Foni dulu akan didatangi oleh Dul ya, supaya ikut upacara 100 harian. Karena udah 100 hari nggak kerasa juga. Bisa lah dia ditemani sama ibu tirinya lah. Ya saya sih pengen supaya Adul bisa ini aja, bisa lebih dewasa aja dalam menghadapi ini kan. Kalau dia datang ke 100 harian paling nggak dia kan mengalami sendiri bagaimana perasaan keluarga korban dan lain-lain. Ini kan pelajaran pasti ada hikmahnya lah. Dengan melepas Aki J menghadiri peringatan 100 hari meninggalnya korban Komarudin, Ahmad Dhani berharap putranya itu bisa menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dhani pun sudah memberi teladan dengan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ayah dengan menanggung biaya para korban dan keluarganya. Bahkan konon hartanya terkuras untuk membiayai santunan tersebut dan Dhani disebut-sebut telah bangkrut. Dhani memang pernah menyatakan telah merogoh kocek sebesar 2 miliar rupiah untuk menanggung keluarga korban kecelakaan. Namun kabar kebangkrutannya tersebut belakangan dibantah Dhani dengan tegas. Ya, Dhani boleh saja melakukan upaya kekeluargaan dengan menanggung biaya para korban. Namun realitanya, Aki J tetap harus berhadapan dengan hukum dan kursi pesakitan serta bilik hotel Prodio pun siap menanti Aki J. Saya tuh nggak pernah bilang berangkat kalau dilihat di di mini DV-nya tuh nggak ada saya bilang bangkrut. Awal saya bilang bahwa saya membantu korban itu memang karena saya adalah orang yang bertanggung jawab untuk menanggung segala macam akibat yang dihasilkan dari tabrakan maut ini. Saya bertanggung jawab penuh, bukan dimaksudkan untuk menghilangkan pidana atau menghilangkan apa enggak, itu memang tanggung jawab saya gitu. Jadi sehingga ketika saya sudah bertanggung jawab penuh dan sudah tidak ada masalah dengan korban, tapi tetap dipidanakan, ya saya nggak ada masalah. Meskipun nih hari kemarin sebenarnya ada dari Pak Wahyudi yang harus dioperasi, saluran kencingnya tertutup, harus dioperasi. Kebetulan 2 hari ini saya nggak punya uang, ininya saya itu duitnya udah habis, jadi nggak ada biaya macam-macam lagi untuk urusannya dulu. Jadi kalau misalnya mau di penjara ya di penjara, terus terang kita udah kehabisan duit istilahnya.